Jangan jadiin AI cuman sebatas untuk mengerjakan tugas sekolah, kuliah, bikin artikel instan atau buat gambar, atau sekedar bikin caption untuk sosial media kalian. Jangan cuma asal kopas dari AI saja. Memang itu semua tidaklah salah, karena kemungkinan kalian belum tahu cara menggunakannya saja. Kemungkinan banyak dari kalian menggunakan sistem AI cuma untuk jadikan mesin pengetik yang instan otomatis. Padahal kalau kalian sadar, sistem AI itu sangat luas. Nggak sekedar cuma untuk membuat sesuatu yang instan. Karena AI itu sangat bisa banget untuk sarana sebuah pembelajaran untuk kita. Coba deh kalian bayangkan, kalian itu mempunyai guru pribadi yang sangat pintar. Dia mempunyai kesabaran yang sangat besar, siap menjawab pertanyaan kalian kapan saja, di mana saja, dan dia bisa menjawab semua pertanyaan kalian yang bisa dibilang sangat sulit lah. AI bisa menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, sangat simpel, yang mudah untuk dimengerti untuk kita, dan ditambah gratis lagi, tidak perlu membayar biaya apapun. Ya memang sih AI ada yang versi pro-nya, tapi kalau untuk sekedar belajar secara basic, yang gratisan juga udah cukup sih. Dan itulah sisi lain dari sebuah AI yang kalian belum ketahui. Mungkin AI bisa buat sarana untuk sebuah pembelajaran, bukan cuma sekedar untuk membuat sesuatu yang instan. Dan di video ini gue akan coba membahas menggunakan AI sebagai sarana pembelajaran atau teman belajar untuk orang-orang yang ingin belajar. Bahkan buat orang-orang yang mungkin bisa dibilang pemula atau awam banget untuk mempelajari sesuatu yang baru. Tonton video ini sampai selesai. Sebelum gue jelasin caranya, gue akan cerita sedikit tentang pengalaman gue belajar menggunakan AI. Ya, di tahun lalu gue pengen belajar tentang manajemen keuangan. Tapi bahasa yang digunakan itu sangat ribet, sulit untuk gue mengerti, ya sulit untuk gue cerna lah. Contohnya ya pokoknya bikin pusing lah, ini maksudnya apa, kalimat ini maksudnya apa, kata ini maksudnya apa, gue bingung. Ya intinya banyak kata-kata yang sangat sulit untuk gue pahami. Tapi setelah gue tahu adanya AI, pikiran yang gue dulu yang belajar itu kayaknya susah itu berubah total. Gue nggak menggunakan AI tidak cuman sebatas untuk membuatkan sesuatu, tapi gue menggunakan AI untuk sarana untuk belajar, selain belajar dari buku atau dari mana ya, untuk menjelaskan kata-kata yang lebih mudah dipahami lah. Gue gunain AI itu sebagai asisten pribadi gue. Ya gue merasa seperti menjadi Tony Stark yang akan membuat sebuah armor Iron Man. Dengan menggunakan AI, gue bisa tanya langsung kata atau kalimat apa yang gue tidak mengerti. Gue langsung bisa tanyain langsung, ini maksudnya apa, ini penjelasannya gimana. Ya mungkin sebagian dari kalian yang nonton video ini bertanya-tanya bagaimana cara menggunakannya ya. Gini, ini ada 3 strategi yang menurut gue sendiri sangat worth it untuk belajar menggunakan AI, dan kalian bisa langsung praktekin setelah menonton video ini ya. Oke, di sini gue udah membuat sebuah PPT untuk mempresentasikan bagaimana belajar cepat dan cerdas lewat AI. Di sini ada 3 strategi fitur mengubah AI menjadi guru, teman debat, dan kurator pribadi Anda. Oke, sebelum kita masuk ke 3 fiturnya, gue mau menjelasin hambatan klasik saat kita mau belajar hal yang baru. Di sini gue tulis ada 2 poin, yaitu bahasa yang kaku dan rumit, dan yang kedua belajar yang melompat-lompat. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu bahasa kaku dan rumit. Pemula seringkali menyerah di awal karena materi belajar dipenuhi informasi formal, kaku, dan jargon teknis yang sulit dicerna secara instan. Ini ya masalah yang sering kita hadapi sih, bahasa formal, kaku, dan jargon yang sulit untuk kita cerna saat kita mau belajar hal-hal baru. Terus yang kedua, belajar melompat-lompat. Tanpa panduan yang jelas, kita cenderung belajar tanpa arah yang rutin. Akibatnya kita merasa pusing, bingung, dan akhirnya memilih untuk berhenti. Ini biasanya ya belajar tanpa arah yang jelas, melompat-lompat dari bab ini langsung ke bab ini, materi ini langsung ke materi ini tanpa berurutan. Biasanya kita langsung bingung dan kita langsung menyerah untuk mempelajari sebuah hal yang baru. Oke, kita langsung menuju ke teknis yang pertama. Teknis yang pertama yaitu jelaskan seperti anak umur 10 tahun. Oke, di sini ada 3 poin, yaitu sederhanakan jargon, analogi sehari-hari, belajar
belajar bertahap. Kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu sederhanakan jargon. Di sini dituliskan AI akan menyingkirkan rumus-rumus dan menggantikannya dengan bahasa yang santai dan akrab. Ya tergantung kita mengasih promptnya kayak gimana ya guys. Kalau kita mengasih promptnya yang asal-asalan ya sama aja sih, tapi kalau kita mengasihkan prompt dengan sesuai bahasa atau penulisan yang sangat santai atau akrab dengan kita, AI akan menjelaskan dengan bahasa tersebut. Kalau kita cuman ngasih prompt yang asal-asalan, biasanya AI juga akan mengasih prompt yang asal-asalan juga, yang kaku formal ya seperti umumnya lah. Terus kita lanjut ke analogi sehari-hari. Ya di sini dijelaskan konsepnya kompleks seperti inflasi atau sistem saham, dijelaskan lewat visualisasi sederhana seperti mainan anak-anak atau permen. Kita ngomongnya menjelaskan seperti anak 10 tahun ya guys. Terus poin yang ketiga yaitu belajar bertahap. Mulailah memahami fondasi dasar terlebih dahulu, barulah naikkan tingkat kesulitan secara perlahan. Nah, ini seperti kita main game. Kita main game itu seperti level 1. Level 1 itu sangat mudah. Kalau kita sudah bisa melewati level 1, kita lanjut ke tingkat level 2. Level 2 berbeda dengan level 1 yang mungkin tingkat levelnya sangat mudah. Di level 2 ini tingkat kesulitannya akan sedikit bertambah. Kalau kita bisa melewati level 2, kita bisa lanjut ke level 3 dan seterusnya. Terus fitur yang kedua, AI bisa menjadi teman debat dan bisa menjadi penguji juga. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu kuis interaktif, korektif real time, dan evaluasi tanpa penghakiman. Oke, kita bahas kuis interaktif dulu. Kuis interaktif di sini dituliskan gunakan perintah custom untuk meminta AI membuatkan 3 atau lebih pertanyaan pilihan ganda atau esai tentang materi yang sedang dipelajari. Di sini kita bisa menyuruh AI untuk membuatkan sebuah pertanyaan atau kuis dengan beberapa soal lah, bisa 3 soal atau 10 soal, bahkan lebih ekstrimnya 50 soal sekaligus. Kalian bisa menyuruh untuk membuatkan pertanyaan atau kuis itu cara pilihan ganda atau esai. Ya pokoknya senyamannya kalian lah, bisa menyuruh untuk membuatkan pertanyaan pilihan ganda atau esai. Terus yang kedua, koreksi real time. Di sini tertuliskan kirimkan jawaban Anda langsung ke AI. Mintalah AI untuk mengoreksi respon kalian satu persatu dengan ramah. Setelah kalian mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari AI, kalian bisa langsung menjawabnya dan kalian bisa langsung mengirimkannya atau mengumpulkannya ke AI secara langsung, dan kasihlah perintah untuk mengoreksi sebuah jawaban kalian yang sudah kalian jawab itu langsung dikoreksi oleh sistem AI. Terus yang terakhir, evaluasi tanpa penghakiman. Di sini tertulis tanyakan detail kesalahan Anda. AI akan menjelaskan bagaimana yang keliru secara objektif, detail, dan sepenuhnya tanpa emosi. Setelah kalian ngasih jawaban pada AI, kalau ada yang salah, kalian bisa langsung menanyakan kesalahannya ada di mana, dan AI akan langsung mengasih penjelasan kenapa jawaban kalian bisa salah, dan AI pun akan langsung mengasih penjelasannya secara objektif, detail, dan tanpa emosi sama sekali. Oke, terus fitur berikutnya yaitu bikin kurikulum belajar secara custom. Ya, kalian bisa dikasih cara belajar secara struktur. Kalau kalian tidak tahu harus mulai belajar dari mana, cukup kirimkan goals utama kalian dan beritahu AI seberapa banyak waktu luang yang kalian miliki. Terus AI akan langsung mengasih rancangan jadwal belajar kalian yang secara rapi, struktur, gratis, dan menyesuaikan kesibukan nyata kalian. Pada poinnya, AI akan ngasih sebuah jadwal belajar harian kalian secara struktur dan rapi lah, dan itu bisa dilakukan secara worth it sih menurut gue. Dan oke lah, gue akan langsung ngasih contoh belajar menggunakan sebuah sistem AI ya. Oke, gue udah masuk ke dalam sebuah fitur AI. Gue di sini menggunakan Gemini ya guys. Oke, prompt pertama. Contohnya seperti kemarin di video gue kemarin yang ada di sini, di atas sini atau di deskripsi, kalian harus menggunakan rumus RES. Gue nggak jelasin rumus RES di sini karena sudah ada di video gue sebelumnya. Kalau kalian ingin tahu rumus RES itu apa, kalian langsung bisa klik. Oke, kita kasih dulu sebuah karakter kepada sistem AI-nya. Contohnya seperti ini. Jadilah orang yang mahir tentang manajemen keuangan. Terus kita mau belajar tentang apa? Penjelasannya gimana? Kita tulis seperti ini. Berikan pembelajaran tentang manajemen keuangan dengan gaji per
bulan 2 juta gitulah. Terus kita ketik lagi, jelaskan menggunakan analogi anak yang berumur 10 tahun. Oke, udah langsung saja kita klik. Oke, kita sudah dikasih penjelasannya. Contohnya seperti, halo, bayangkan kamu adalah seorang kapten kapal kecil yang keren dan setiap bulan kamu mendapatkan 2000 koin emas. Di sini dijelaskan gaji kita yang 2 juta itu diibaratkan 2000 koin emas untuk menjalankan kapal kalian agar kapalmu tidak tenggelam dan bisa terus berlayar sampai ke pulau harta karun. Kamu harus membagi koin-koin emas itu dalam 4 ember ajaib. Begini cara membaginya agar pintar. Di sini ada 1, 2, 3, 4 poin yang dijelaskan. Ember pertama, bahan bakar kapal, kebutuhan pokok 50%. Nah, ini ada ember gini, jumlah gini, pokoknya sampai akhir, dan dijelaskan secara pemahaman yang sangat mudah sesuai apa yang kalian inginkan. Dan begitulah secara singkat gue mengasih contoh untuk kita belajar menggunakan AI untuk sarana belajar. Oke guys, menurut gue AI itu seperti sebuah pisau. Kalau kalian cuma menggunakan pisau untuk memotong bawang, ya kegunaannya ya cuma sebatas itu aja. Kalau pisau itu digunakan oleh orang yang tepat, pisau itu akan menjadi alat bantu yang serbaguna, seperti bisa memotong daging, memotong apapun, memotong buah dan yang lainnya. Dan yuk, mulai sekarang kita mulai ubah cara berpikir kita tentang AI. Jangan cuma menyuruh AI untuk membuatkan sesuatu, tapi jadikanlah AI untuk sarana pembelajaran kita agar kita bisa jauh lebih pintar. Jadikanlah AI sebagai guru pribadi kalian, asisten pribadi kalian, teman belajar kalian untuk sebuah sarana pembelajaran. Nah, dari 3 strategi yang gue omongin tadi, start gimana yang ingin kalian coba duluan? Coba tulis di kolom komen. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan klik tambah subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten pembahasan AI berikutnya. Mungkin cukup segini dulu dari video gue kali ini. See you on next video. Peace out.